Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bigu Novian Pratama di channel saya yaitu Bigu Novian Pratama. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali ya dan melihat pemikiran dari salah satu tokoh dari Visipol UGM yang berasal dari Departemen Sosiologi dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Heru Nugroho. Ya, beliau adalah salah satu guru besar dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah salah satu dari mungkin bisa dikatakan tokoh yang menggawangi ya atau mencetuskan pemikiran dari mazhab bulat sumur di UGM sendiri. Nah, Prof. Heru ini itu adalah salah satu tokoh yang menekankan pemikiran banyak dipengaruhi oleh teoritis sosiologi yang berbasis ekonomi dan ekonomi politik dan kajian budaya dan kritik terhadap modernitas. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah pemikiran dari Prof. Heru ini dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah dalam pembahasan beliau itu yang pertama sosiologi kritis, melihat masyarakat dari sisi kekuasaan dan ketimpangan. Nah, apa itu teman-teman? Nah, Prof. Heru itu melihat bahwa sosiologi itu tidak hanya bertugas menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga mengkritik ya teman-teman struktur yang menyebabkan ketidakadilan tersebut. Nah, masyarakat harus dilihat melalui relasi antara yang pertama negara, yang kedua pasar atau kapital, yang ketiga adalah kelompok masyarakat, dan yang selanjutnya kelompok yang termarginalkan. Nah, oleh karena itu, ia bisa dikatakan dekat dengan landasan tradisi teori kritis mazhab Frankfurt yang mempertanyakan bagaimana sistem ekonomi politik dapat menciptakan dominasi atau dominan ya teman-teman. Lalu yang poin kedua, kritik terhadap kapitalisme dan neoliberalisme. Nah, apa itu teman-teman? Nah, Rob Heru sendiri itu salah satu eh, meletakkan perhatiannya besarnya adalah bagaimana perkembangan ekonomi yang modern yang sering membawa paradoks kemajuan teknologi dan ekonomi meningkat, tetapi juga dapat menghasilkan kesenjangan dan dehumanisasi atau ketidakterlibatnya masyarakat di suatu kegiatan. Nah, ini dalam karyanya itu tentang pemikiran sosial kritis, ia mengkritisi bagaimana perubahan ekonomi politik liberal dan perkembangan teknologi digital dapat menyebabkan manusia itu kehilangan posisi atau peran sebagai subjek utama. Nah, kita beralih ke poin ketiga selanjutnya yaitu demokrasi harus lebih dari sekedar pemilu. Nah, apa itu teman-teman? Nah, menurut Prof. Heru sendiri, itu demokrasi tidak cukup hanya dengan prosedur pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan apa teman? Yang pertama, partisipasi warga atau masyarakat. Yang kedua, kontrol masyarakat terhadap kebijakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, institusi politik yang benar-benar mewakili kepentingan publik. Nah, Prof. Heru itu melihat demokrasi di Indonesia itu sebagai proses yang masih berjalan dan menghadapi banyak tantangan setelah reformasi 1998. Nah, yang selanjutnya poin keempat, multikulturalisme dan politik anti kekerasan. Nah, Prof. Heru itu juga banyak membahas persoalan keberagaman Indonesia. Baginya, multikulturalisme bukan hanya dapat diartikan toleransi, tetapi cara berpikir untuk mengelola perbedaan etnis, agama, dan identitas sosial. Dan masyarakat demokratis harus membangun ruang dialog agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan dan kerusuhan.
Nah, lalu ke, poin kelima, terakhir, kritik terhadap ilmu sosial Indonesia. Nah, beliau ini ia pernah mengkritik eh, kecenderungan ilmuwan sosial Indonesia yang selalu bergantung pada teori Barat tanpa cukup mengembangkan teori sosial yang berangkat dari gagasan pengalaman Indonesia sendiri. Menurutnya perubahan sosial Indonesia seharusnya menjadi sumber lahirnya teori sosial baru khususnya di Indonesia sendiri untuk menjadi acuan atau landasan bagi perkembangan teori sosial di Indonesia. Nah, mungkin dari saya sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas atensinya, lalu supportnya dan perhatiannya kepada perkembangan channel saya ini dan dapat berjalan sampai seri ini dan di season 2 ini. Nah, terima kasih. Selamat siang. Salam sukses selalu. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.